Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ning Puji Pangestu, NPM 1814191008 akan menjelaskan tentang penyakit penting pada tanaman hortikultura. Penyakit penting hortikultura yang pertama yaitu penyakit penting pada tanaman pisang. Pisang merupakan salah satu komoditas buah yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Penyakit kerdil pisang merupakan penyakit penting pada tanaman pisang di Indonesia. Penyakit ini pertama kali dilaporkan tersebar di Jawa dan Bali. Selanjutnya dilaporkan bahwa saat ini sudah tersebar di 7 provinsi di Indonesia. Penyakit kerdil pisang atau banana bunch virus ditularkan oleh kutu daun pisang Pentalonia negronervosa dan tersebar luas, terutama terbawa pada saat pengangkutan bibit pisang. Gejala penyakit pada pangkal daun kedua atau ketiga, apabila dilihat permukaan bawahnya dengan cahaya tembus, akan tampak adanya garis-garis hijau tua sempit yang terputus-putus. Pada punggung tangkai daun, sering terdapat garis-garis hijau tua. Kadang-kadang tulang daun menjadi jernih sebagai gejala pertama terjadinya infeksi. Selanjutnya, daun mengudat lebih tegak, pendek, sempit dengan tangkai yang lebih pendek dari biasanya, menguning sepanjang tepinya, dan mengering. Daun menjadi rapuh dan mudah patah, tanaman terhambat pertumbuhannya, dan daun-daun membentuk roset pada ujung batang palsu. Penyebaran bibit TV sangat mudah ditularkan oleh serangga vektor yaitu kutu daun Pentalonia negronervosa yang hinggap pada daun muda di bagian pangkal daun yang masih menggulung, sehingga sepintas hama tersebut tidak tampak dari kejauhan. Virus BBTV tidak ditularkan melalui tanah, dan penularannya selain disebarkan serangga vektor, juga melalui bahan tanam, serta tidak dapat ditularkan melalui alat pertanian atau cairan tanaman sakit. Perkembangan penyakit dibantu oleh hujan, suhu tinggi, kesuburan tanah, dan keadaan yang terlindung. Di dataran tinggi, penularan penyakit oleh vektornya lebih baik. Pengendalian penyakit kerdil pisang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, cara kultur teknis, yaitu menanam bibit dari rumpun yang sehat. Yang kedua, sanitasi atau eradikasi. Sanitasi kebun dengan membersihkan tanaman inang, pembongkaran rumpun yang sakit, lalu dipotong kecil-kecil agar tidak ada tunas yang dapat hidup. Yang ketiga, cara kimia. Pengendalian vektor dengan insektisida sistemik, terutama di pembibitan atau di persemaian. Cabai merupakan salah satu komoditas sayuran penting. Semakin hari, kebutuhan cabai kian meningkat karena semakin bervariasi jenis dan menu makanan yang dimanfaatkan dari cabai itu sendiri. Keberhasilan pertumbuhan tanaman cabai dipengaruhi oleh serangan OPT meliputi hama, penyakit, dan gulma. Sampai saat ini, penyakit antraknosa atau biasa disebut dengan patek masih menjadi penyakit utama pada tanaman cabai. Karena penyakit ini sangat sulit untuk dikendalikan dan kerugian yang ditimbulkan bisa mencapai 100%. Penyakit antraknosa pada cabai disebabkan oleh jamur Collectotrichum capsici. Jamur tersebut dapat bertahan hidup di dalam tanah, sisa-sisa tanaman, atau buah yang telah terinfeksi. Gejala penyakit antraknosa. Pada buah, terdapat tanda bercak melingkar, cekung berwarna coklat pada pusatnya, serta berwarna coklat muda di sekeliling lingkarannya. Bercak tersebut akan meluas, kemudian menyebabkan buah membusuk, kering, dan jatuh. Antraknosa umumnya menyerang hampir di semua bagian tanaman mulai dari ranting, cabang, daun, dan buah. Fase serangannya bisa dimulai dari fase vegetatif atau fase generatif. Jamur berkembang pesat pada kelembaban lebih dari 90% dan suhu kurang dari 32 derajat Celcius. Penularan penyakit antraknosa dapat disebabkan oleh hembusan angin, alat-alat pertanian, percikan air hujan, dan penyemprotan pestisida serta manusia. Kondisi lingkungan yang lembab dan basah menjadi kondisi yang nyaman bagi perkembangan patogen atau sumber penyakit. Pengendalian penyakit antraknosa ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain menggunakan bibit yang sehat,
menggunakan lahan yang bukan bekas dari tanaman famili Solanaceae seperti terong, tomat, paprika, dan lain-lain, melakukan pelan tunas air, penyiangan dan pengaturan genangan air, menggunakan jarak tanam yang agak lebar sekitar 65-70 cm dan ditanam secara zigzag, menggunakan mulsa hitam perak agar sinar matahari dapat dipantulkan ke bawah permukaan daun atau tanaman sehingga kelembaban tidak begitu tinggi. Pemberian kalsium dapat dilakukan dengan cara pengocoran dolomit, dan alternatif pengendalian terakhir bisa dilakukan dengan menggunakan fungisida kontak seperti mancozeb, propinep, klorotalonil, dan tembaga hidroksida, atau dengan fungisida sistemik seperti benomil, metalaksil, dimetomorf, difenoconazole, tebuconazole, dan sebagainya. Tanaman tomat merupakan salah satu komoditas hortikultura yang sangat berpotensi dikembangkan karena mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi dan potensi ekspor yang besar. Peningkatan kebutuhan tomat sering tidak diimbangi dengan peningkatan produksinya. Produksi tomat di Indonesia setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Salah satu kendala yang menjadi faktor pembatas dalam meningkatnya produksi tanaman tomat adalah penyakit layu fusarium. Penyakit layu fusarium disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum yang merupakan patogen tular tanah yang mampu bertahan dalam jangka waktu lama dalam bentuk chlamydiospora meskipun tidak tersedia pada tanaman inang. Layu fusarium merupakan penyakit yang sangat penting dan secara ekonomi dapat merugikan karena sampai saat ini belum ada pengendalian yang efektif. Gejala awal penyakit layu fusarium tomat berupa pucatnya tulang daun, terutama daun di sebelah atas. Kemudian diikuti dengan merunduknya tangkai dan akhirnya tanaman menjadi layu secara keseluruhan. Seringkali kelayuan didahului dengan menguningnya daun, terutama daun di bagian bawah. Kelayuan dapat terjadi sepihak pada batang, kadang terbentuk akar adventif. Pada tanaman yang masih muda, dapat menyebabkan matinya tanaman secara mendadak karena pangkal batang terjadi kerusakan. Penyebaran penyakit layu fusarium. Jamur Fusarium oxysporum menghasilkan 3 tipe spora yaitu Microconidia, Macroconidia, dan Chlamydospora. Microconidia yaitu spora yang diproduksi oleh cendawan di dalam jaringan tanaman yang terserang. Macroconidia merupakan spora yang diproduksi di permukaan tanaman yang mati setelah terserang atau terinfeksi. Dan Chlamydospora merupakan spora yang terdapat pada tanah yang sudah terinfeksi. Dari ketiga spora tersebut dapat menyebar dengan bantuan air, peralatan pertanian maupun kegiatan budidaya. Chlamydospora adalah jenis spora yang sangat aktif menginfeksi tanaman sehat melalui luka pada akar maupun pada titik tumbuh akar lateral. Setelah masuk silam, miselium bercabang dan menghasilkan Microconidia yang akan terus berkecambah di dalam jaringan tanaman. Pertumbuhan Microconidia spora ini mempengaruhi pasokan air sehingga tanaman menjadi lemas dan akhirnya mati. Pengendalian penyakit layu fusarium. Yang pertama, pergiliran tanaman. Lakukan pergiliran tanaman dengan tanaman yang tidak rentan terhadap serangan Fusarium oxysporum. Yang kedua, pengendalian mekanis. Sanitasi kebun untuk menjaga kelembaban areal pertanaman dan penyiangan gulma secara rutin. Yang ketiga, pengendalian organik. Secara biologi dapat diberikan trichoderma pada saat penyiapan lahan, pengocoran dengan pestisida organik, dan dapat juga pengocoran dengan air rebusan, serai, atau bawang putih. Yang keempat, pengendalian kimiawi. Pengaplikasian fungisida sistemik berbahan aktif benomil, metalaksil, atau propamocarb hidroklorida dengan dosis yang sesuai petunjuk. Krisan atau seruni merupakan salah satu bunga potong yang sangat digemari oleh masyarakat, terutama masyarakat menengah ke atas. Kualitas bunga krisan dan bunga potong lainnya merupakan faktor utama yang menentukan preferensi konsumen, walaupun terdapat faktor lainnya seperti perbedaan selera atau tren.
Salah satu kendala utama dalam budidaya krisan yang menentukan kualitas krisan ialah kerusakan daun dan atau bunga karena pengaruh fisik maupun biotik. Serangan penyakit karat putih dapat menurunkan kesegaran bunga krisan hanya 5 hari, di mana umumnya bunga krisan dapat bertahan hingga 12 hari. Penyakit karat putih pada bunga krisan disebabkan oleh cendawan Puccinia horiana. Cendawan tersebut menghasilkan dua jenis spora yaitu Teleospora dan Basidiospora. Kehilangan hasil diperkirakan mencapai 30% karena penurunan nilai jual dan penundaan waktu panen. Perkembangan gejala serangan Puccinia horiana pada daun krisan dimulai dengan munculnya bercak warna kuning pada permukaan atas daun, yang kemudian diikuti dengan perubahan warna pusat bercak dari putih menjadi coklat tua. Pada permukaan bawah daun terbentuk pustul yang pada awalnya berwarna merah muda, selanjutnya pustul membesar berwarna putih dan akhirnya tanaman mati. Pustul karat sebenarnya merupakan kumpulan Teleospora yang akan berkecambah membentuk Basidiospora yang kemudian menginfeksi tanaman. Puccinia horiana dilaporkan masuk ke Indonesia sekitar tahun 1990. Diduga melalui bibit krisan impor yang tidak terdeteksi karena gejala penyakit belum muncul. Fenomena demikian dapat terjadi pada patogen yang berinteraksi dengan tanaman yang menjadi inangnya. Patogen dapat menular melalui angin, air, perlakuan, pemeliharaan, pakaian pekerja, dan peralatan pertanian. Dengan cara demikian, penyakit karat putih menyebar dengan cepat ke lokasi pertanaman baru yang sebelumnya belum pernah ditanami bunga krisan. Berbagai upaya pengendalian penyakit karat putih pada krisan telah dilakukan, antara lain yaitu penggunaan varietas toleran, kultur teknis misalnya perempesan daun terinfeksi dan pengaturan penyiraman, aplikasi biopestisida berbahan aktif mikroba antagonis, dan pengendalian dengan fungisida sintetis berbahan aktif propinep, mancozeb, dan miklobutamin. Jahe yang merupakan salah satu tanaman rempah dan obat terkenal masih memiliki peluang dan prospek pengembangan yang baik di Indonesia. Hal ini karena kondisi alam di Indonesia yang sesuai, terbukanya pasar dalam dan luar negeri, dan adanya kecenderungan meningkatnya permintaan jahe baik segar maupun olahan. Penyakit busuk rimpang jahe yang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum merupakan salah satu kendala di lapang yang sampai saat ini masih sangat merugikan pertanaman jahe. Penyakit busuk rimpang jahe mempunyai gejala yang khas, yaitu menunjukkan perubahan warna daun menjadi kuning, berangsur-angsur menjadi layu, bagian tunas mengering, dan akhirnya mati. Faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan penyakit busuk rimpang jahe adalah pH, kelembapan, suhu, intensitas matahari, dan tanaman lain di sekitar pertanaman jahe. Sumber penularan utama pada pertanaman jahe adalah penanaman rimpang sakit. Jamur dapat berkembang dengan baik pada keadaan tanah basah atau becek yang lama karena drainase yang buruk. Berikut ini pengendalian penyakit busuk rimpang jahe. Yang pertama dilakukan secara terpadu, yaitu memilih benih yang sehat, cukup umur, dan tidak terdapat luka. Sebelum ditanam, benih direndam dalam larutan fungisida yang mengandung larutan ethoxylethyl mercury chloride untuk menekan serangan penyakit busuk rimpang. Kemudian melakukan eradikasi dengan cara mencabut dan membakar tanaman yang sudah terserang penyakit dan membuat saluran-saluran drainase di dalam kebun. Tanaman nanas merupakan tanaman yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi di Indonesia. Daerah-daerah yang memproduksi buah nanas yakni Blitar, Bogor, Kediri, dan Lampung. Salah satu kendala faktor biotik pada produksi nanas adalah serangan penyakit busuk hati yang disebabkan oleh jamur Phytophthora sp dan mampu hidup di dalam tanah dengan waktu yang lama. Tanaman muda yang terserang mempunyai daun yang nekrotis dengan ujung nekrotis. Daun-daun muda mudah dicabut dan pangkalnya busuk. Bagian daun yang busuk mempunyai batas berwarna coklat. Selain busuk hati, jamur juga menyebabkan pembusukan pada sebagian besar sistem perakaran.
Pembusukan dapat meluas ke bagian batang tanaman. Bagian yang busuk akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Gejala lanjut tidak selalu menyebabkan kematian tanaman, dapat juga hanya berupa rebah dan daun-daunnya mati. Penyebaran penyakit dibantu bermacam-macam tanaman inang, air yang mengalir, alat-alat pertanian, curah hujan yang tinggi, tanah yang mengandung bahan organik, dan kelembaban tanah tinggi antara 25 sampai 35 derajat Celcius. Berikut ini pengendalian penyakit busuk hati. Yang pertama, penggunaan fungisida. Yang kedua, pengaturan sistem drainase yang baik. Yang ketiga, peningkatan kesehatan tanaman dengan pemberian pupuk serta bahan organik seperti kompos. Pemberian kompos yang tepat dosis mampu menghambat perkembangan penyakit busuk hati. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you.